Selamat pagi, Sio. Selamat pagi, Sio. Selamat pagi, Sio. Kenapa aku sial banget hari ini? Kok kamu ada di toilet wanita? Ini pertanyaan yang harusnya aku tanya ke kamu. Kalau kamu nggak pergi, aku akan panggil bantuan. Kamu ngapain? Kenapa nggak pergi? Menurut kamu aku ngapain di toilet? Dasar cabul! Jangan dekat-dekat aku. Ini toilet pria. Kamu pikir aku akan percaya sama kamu? Aku udah banyak ketemu cowok kayak kamu. Cabul. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pura-pura salah lihat tanda pergi sebelum aku panggil bantuan. Aku nggak akan bilang apa-apa. Kalau kamu masih nggak pergi, aku akan panggil bantuan. Aku udah cek draft kontrak penjualan. Selanjutnya, Wei Wei. Wei Wei. Ini CV pelamar berikutnya. Bukan kamu. Cabul. Cabul banget. Bukan begitu. Aku bisa jelasin. Keluar. Mr. Sao nyuruh kamu pergi. Sekarang. Kamu dengar enggak? Sekarang juga. Cepetan. Sekarang juga. Selanjutnya. Halo. Tuanku yang terhormat. Aku masih di rumah sakit. Apa? Halo. Halo, sinyalnya jelek. Aku akan telepon kamu pas sampai rumah.
Maaf, orang yang kamu telepon sedang tidak bisa dihubungi. Telepon lagi nanti ya. Non, kamu mau ketemu siapa? Cappuccino. Kamu telat 3 menit 56 detik. Ini hari pertama kamu kerja. Aku kasih keringanan. Terima kasih Tuan Peng. Panggil aku David. Baiklah Tuan Peng. David, Pergi ke kantor ketua untuk melapor tugas. Masuk. Americano dengan tambahan espresso tanpa gula dan tanpa krim. Jangan bawa kopi kalau suhunya di bawah 60 derajat Celcius. Begitu sulit menyenangkan dia. Apa ada yang lain? Tuan Zhao, hari itu aku. Apa makhluk dingin tak berperasaan? Jangan bawa aku kopi kalau suhunya di bawah 60 derajat Celcius lagi. Apa aku tampak seperti termometer? Bagaimana mungkin aku tahu seberapa panasnya? Gadis, aku sedang bicara padamu. Kemarilah. Kemarilah. Ini mejamu. Urutkan file-file ini sebelum pulang hari ini. Dan letakkan di meja Tuan Zhou. Mengerti? Banyak sekali. Ngomong-ngomong, kalau kamu berpakaian seperti ini lagi besok kerja, kamu akan dipecat. Pakailah pakaian layaknya wanita. Ini tanda pengenal kamu. Kamu harus memakainya setiap hari, mengerti? Sekarang kembali bekerja. Tuan Bunmi, aku semakin dekat dengan impianku sekarang. Panggil aku Eva. Bu Eva, apa kamu akan membeli mobil untuk dirimu sendiri? Apa ada saran bagus? Bu Eva, aku. Panggil aku Eva. Kalau kamu ingin beli mobil untuk dirimu sendiri, aku ingin merekomendasikan seri Sport. Mobil ini memiliki konfigurasi menengah, dan bagasinya sangat luas. Cewek biasanya suka meletakkan tas dan sepatu mereka di mobil. Yang satu ini akan memenuhi kebutuhanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu sangat mengerti tentang cewek. Ketua, Duduklah.
Tuan Zhao. Sejak Tuan Meng menjadi pemegang saham grup Zhao kita, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Dan dia tidak pernah menghadiri rapat dewan kami. Setiap kali sebelum rapat, dia hanya mengirim pesan kepada kami. Apapun yang dikatakan ketua. Kamu bilang. Dalam 2 tahun ini dia tidak pernah menghadiri rapat kami sama sekali? Benar, bahkan mantan ketua belum pernah bertemu dengannya. Berapa banyak saham yang dia pegang? 13%. Di antaranya 4% dibeli dari Tian Li. Oke, saya mengerti. Mari kita mulai rapat. Tian Zhao. Barang-barang di mejamu adalah TN Wang? Silakan duduk. Panggil saja saya Zenan. Zenan, kamu ingin bertemu saya? TN Wang, sudah berapa lama kamu bekerja untuk ayah saya? Ketika saya masih Rimaha, dia membawa saya ke rumahmu. Sejak itu saya bekerja untuknya. Saya pikir sudah setidaknya 20 tahun. Mengapa kamu bertanya? Ya, kamu sudah berada di sisi ayah saya sejak saya kecil. Itu sebabnya ayah saya mempercayaimu seperti mempercayai keluarganya. Tentu saja, kami seperti keluarga. Beritahu saja saya, jika kamu butuh bantuan. Biar saya jelaskan seperti ini. Saya berada di A selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Jadi saya ingin kamu membantu saya menyelidiki seseorang. Maksudmu Tian Meng? Kamu sudah tahu? Ayahmu pernah meminta saya untuk menyelidikinya setahun yang lalu, tapi sangat sulit melacak keberadaannya. Dia sepertinya tidak berada di Tiongkok. Saya tidak bisa menemukan petunjuk apapun. TN Wang, bagaimanapun juga. Saya perlu tahu siapa pria ini. Saya khawatir dia bisa menjadi bom waktu. Jangan khawatir Zenan, saya akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu saya pergi dulu. Baiklah. Tian Zhao, dokumen ini perlu tanda tanganmu. Setelah kerja, mampirlah ke Masrati untuk menindaklanjuti pesanan. Kami sudah menandatangani kontrak. Alamatnya ada di dalam. Oke. Terima kasih. Jangan bergerak, aku akan menutupinya untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Pak, apakah Anda berbicara dengan saya? Ya, rok-rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak begitu mengerti. Anda pasti salah mengira saya dengan orang lain. Anda Nona Wei kan?
Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bertindak seperti Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya sudah jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Saya pikir saya membuat kesalahan. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao yang bicara? Ya, siapa ini? Saya Weiwei perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di meja depan. Anda di mana? Berjalanlah ke sisi kanan Anda. Ya, terus berjalan. Saya tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Berhenti, berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan Anda? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalan lebih jauh ke depan. Pak, Anda di mana sebenarnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu dengan Anda, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian setelah penjualan. Mau kopi, teh, atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang terburu-buru. Ini dia. Dia benar-benar cantik. Ini. Terlihat bagus. Jika boleh saya perlu membawanya dan menunjukkannya ke bos saya. Tentu saja, silakan. Hei. Berhenti. Jangan bergerak. Duduk. Bagaimana kalau saya belikan yang baru? Saya masih berhutang rok padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarin saja saya sendiri. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Pergi saja. Ayo. Tapi saya bekerja di sini. Saya akan pergi. Oke. Bicara tentang nasib sial saya, apa yang terjadi? Setiap kali saya melihatnya sesuatu yang buruk terjadi.
Halo. Halo, apakah ini Nona Wei? Ya, siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat atas kemenangan Anda dalam undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberikan nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa yang Anda katakan. Saya menang undian Anda. Anda yakin? Stasiun TV mana Anda berasal? Saya tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang ya. Hei, bisakah Anda berhenti menelepon saya? Saya serius. Jangan mengira saya mudah ditipu. Coba tingkatkan IQ Anda dulu sebelum menipu orang, oke? Jika Anda berani menelepon saya lagi, saya akan memburu Anda di Weibo dan mengubah Anda menjadi Teletubby. Ada apa dengan Anda? Bos ya. Saya sedang. Kamu punya 2 jam untuk mendapatkan setelan jas untuk reuni teman sekelas. Waktu panggilan sudah termasuk. Jadi kamu masih punya 1 jam 56 menit tersisa. Kalau kamu tidak bisa membawa jas itu tepat waktu, kamu bebas bermain sebagai Teletubbies. Dan jangan repot-repot datang kerja lagi. Mengapa ini terjadi padaku? Apa yang sudah kulakukan? Mengapa aku harus disiksa oleh mereka berdua? Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Halo? Ning Sue, tolong aku. Kalau kamu tidak menolongku, aku akan mati. Nona, aku sudah menunggumu. Mengapa kamu tidak menjawab teleponmu? Di mana kita? Ini alamat yang diberikan dia padaku. Bukan tempat ini, ayo lihat-lihat dulu. Ayo. Hai, apa Anda Tuan Su? Ya, dan Anda adalah? Saya dari grup Zhao. Tuan Zhao Zenan mengirim saya kemari untuk mengambil sebuah jas. Baiklah, silakan masuk. Ikuti saya. Semua jas ini milik Tuan Zhao. Kamu bisa pilih salah satu. Beritahu saya kalau sudah selesai. Baik, terima kasih Tuan Su. Terima kasih. Saya kembali bekerja sekarang. Baik. Berapa biaya untuk 1 jas di sini? Saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Saya harus sering-sering datang ke sini. Ini kan untuk pria, kenapa kamu kesini? Untuk mempersempit target tentu saja. Lihat tombol-tombolnya. Semua dilabeli dengan tahun. Kalau aku menebak dengan benar, tempat ini pasti memberikan layanan purna jual seumur hidup. Orang-orang kaya ini begitu merepotkan. Memakai jas yang sama selama 1 dekade? Kamu tidak mengerti. Jas kelas atas bisa bertahan seumur hidup. Pertama-tama, kita perlu memilihkan jas untuknya. Oh iya, pesta teman sekelas kan? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlihat terlalu formal. Tidak cocok. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan juga formal. Tapi ini terbuat dari linen. Mudah kusut. Kalau bosmu langsung ke pesta setelah kerja, bisa sangat memalukan. Juga tidak bagus. Yang ini,
Ini dia. Lumayan. Aku setuju dengan yang ini. Bawa jas ini ke laundry nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Susah sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa katamu tadi? Aku bilang kamu terlihat hebat. Bawa barangmu dan keluar. Batu gunting kertas. Terbang ke kiri. Lama tak jumpa. Di sini. Aku terlambat. Di sini. Lihat siapa ini? Tuan Shao. Bukan ini Ketua Shao. Ketua Shao. Ketua Shao. Ketua Shao. Ketua termuda dalam sejarah grup Shao. Yang muda dan berbakat. Aku merasa tersanjung. Ketua Shao adalah orang yang sibuk. Dia itu ketua demi Tuhan. Apa kalian masih menggoda aku? Hari ini pertemuan pertama kita sejak lulus. Ayo bersenang-senang, oke? Aku yang traktir. Terima kasih. Tuan Shao hanya minum whisky tanpa es. Aku juga mau satu terima kasih. Kapan kamu pulang? Seharusnya kamu memberitahuku. Aku akan menjemputmu. Aku sudah terbiasa bepergian sendirian. Kamu tahu itu. Tapi aku harus mengucapkan selamat padamu untuk menjadi ketua termuda di grup Shao. Bagus untukmu. Ketua apa? Ayahku tidak sehat, aku hanya membantunya. Kamu tidak pernah rendah hati seperti ini saat kita masih sekolah. Aku ingin tahu, apakah aku bisa meminjammu sebentar? Ke tempat yang tenang dan membicarakan sebuah proyek. Ayo pergi. Kamu sudah pergi. Aku akan kembali nanti. Sampai jumpa nanti. Setelah kamu kembali ke Cina, aku akan mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian aku menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak kesempatan di sini. Jadi aku juga kembali. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menikmati menjadi ketua? Pasti terasa luar biasa. Benar sekali, sangat. Bahkan kamu menggodaku. Mari kita ke intinya. Sekarang kamu sudah kembali, apa rencanamu? Jabatan tinggi apa yang kamu incar? Berhenti mengejekku. Semuanya berantakan sejak aku kembali. Aku pergi ke beberapa wawancara tapi ditolak. Hari ini aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Seorang lulusan Harvard yang berprestasi tinggi sebenarnya ditolak. Mereka pasti buta. Tapi tidak apa-apa, bagaimana dengan ini? Apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaanku? Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Beberapa perusahaan memang menawarkanku pekerjaan, tapi manfaatnya tidak cukup baik. Perusahaan ini, bagaimanapun, menyetujui semua persyaratanku. Kamu sudah memutuskan. Aku akan mencobanya dulu. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi ingat saja bahwa grup Zhao akan selalu menyambutmu. Kudengar kamu bisa menahan minuman dengan baik. Mau minum? Kalau begitu mari kita bersulang. Untuk masa muda kita yang telah berlalu. Untuk sahabat terbaikku yang kulakukan dengan sepiring pangsit. Apakah kamu membawa uang? Kurasa tidak. Aku juga tidak punya uang. Bersulang. Pak, tidak ada meja yang tersedia saat ini. Anda perlu menunggu sebentar. Sini kita bisa berbagi meja. Bolehkah saya? Tentu tidak masalah. Kamu orang Tiongkok. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Pak, apakah Anda siap memesan? 2 piring pangsit babi dan 2 piring pangsit seledri. Saya ingin saus pedas dan asam untuk menemani. Itu saja, terima kasih. Bon please. Kamu pesan banyak sekali, 4 piring. Kamu akan sangat kenyang. Kita selalu bisa membawa sisa makanan pulang. Kamu masih mau saus pedas dan asam? Rasanya lebih enak dengan saus pedas dan asam. Kamu dari mana?
Ibu kota Tiongkok. Distrik mana? Huairou. Kenapa? Ini teman saya Jack. Saya Jack, senang bertemu denganmu. Pak pangsit Anda. Kamu harus makan pangsit babi dulu baru seledri. Oke. Celupkan ke saus. Kamu tahu tidak? Begitulah cara saya memakannya setiap kali. Sangat enak. Akan lebih enak lagi jika kamu memakannya dengan bawang putih. Kamu bilang apa? Saya tidak mengerti. Pangsit itu yang terbaik. Ini sangat enak. Saya bilang. Ada apa? Saya lupa membawa dompet. Bayarkan untuknya. Apa? Bayar tagihannya, dia tidak punya cukup uang. Ini tanggungan kami. Baiklah. Dia menyuruh-nyuruh saya lagi. Sampai jumpa lagi. Dah. Kamu sedang apa? Kenapa kamu terlihat sedih? Kamu selalu menjadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati diri kita di tahun baru. Bagaimana dengan ini? Minumlah dan nikmati sepuasmu. Semua aku yang traktir hari ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hei tampan. Mau menari? Tentu. Bergabunglah dengan kami. Ayo, aku tidak suka menari, kamu pergi saja duluan. Mari bersenang-senang. Aku lewat, kamu pergi saja duluan. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Ini kunci mobilmu. Mobil ini milikmu sekarang. Aku tidak akan mengendarainya lagi, aku akan kembali ke Tiongkok. Apa maksudmu? Ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Satu cangkir kopi tolong. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Rasanya aku begitu tak berguna. Katakan padaku apa yang sedang terjadi. Apakah grup Zhao dalam masalah? Bagaimana kamu tahu? Kamu kan anak terkenal dari keluarga Zhao. Semua orang tahu itu. Kamu benar. Begini ceritanya. Para pemegang saham berniat memperluas pasar luar negeri kami, tapi ayahku tidak setuju. Jadi mereka mengancam untuk menarik saham mereka menjadi uang tunai. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kami sudah dalam posisi arus kas yang buruk dengan masalah tambahan yang mereka timbulkan. Ayahku tidak tahan dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Aku mengerti. Kenapa ayahmu tidak setuju untuk memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri itu ingin menguasai 27% saham. Ayahku khawatir posisi kontrol kami akan digantikan. Atau perusahaan kami akan diambil alih. Lalu kenapa pemegang saham lain bersikeras bekerja sama dengan perusahaan luar negeri itu? Mereka bilang itu untuk menarik pasar yang lebih besar. Bla bla bla, aku tidak mengerti semuanya itu. Menurutku grup Zhao saat ini harus fokus mengamankan para pemegang saham. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurutku kamu bisa membujuk ayahmu untuk memberikan 1% saham tambahan kepada pemegang saham yang ingin clear. Ketika pemegang saham lain melihat keserpihan ayahmu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%? Betul. Kamu perlu memberi agar bisa mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup Zhao saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lainnya. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya khawatir grup Zhao
benar-benar harus berganti tangan. Satu gelas bir tolong. Aku sangat terkesan. Kamu penyelamat hidup. Jadi masalah sudah selesai? Ya. Setelah ayahku mengikuti saranmu. Dia berhasil menenangkan pemegang saham lainnya. Kamu tahu apa ini? Ini disebut mengadu domba musuh. Mengadu domba musuh. Baiklah, mari kita bersulang untuk taktik cemerlangmu. Cheers. Kita akan segera lulus. Apa kamu akan tinggal di sini atau kembali ke Tiongkok? Mungkin kembali meski kondisi di sini lebih baik. Pasar sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di negara asalku. Lagi pula, aku ingin menantang diriku sendiri. Kalau begitu, grup Zhao akan selalu menyambutmu. Coba katakan berapa harapan gajimu. Aku memang ingin bekerja di sana. Tapi aku khawatir perusahaanmu tidak mampu membayarnya. Aku ingin jadi ketua. Asisten ketua. Baiklah. Cheers. Bagaimana bisa aku menolak? Bagus. Jadi pikirkanlah. Selama kamu mengatakannya, uang bukan masalah. Apa aku tampak seperti orang yang hanya mengincar uang di matamu? Izinkan aku memberitahumu. Hal yang paling tidak aku pedulikan adalah uang. Aku tidak bermaksud itu. Aku sudah mencoba mengundangmu sekali 2 kali. 3 kali. Sudah 3 kali. Kalau kamu menolak lagi, kamu merendahkanku. Tentu saja tidak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya Tuan Zhao. Sekali lagi 1 gelas. Dia baik-baik saja, jangan ganggu. Aku tidak mabuk. Kamu mabuk. Aku dulu sering mengantarmu pulang. Setiap kali kamu mabuk, bro. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini tidak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Asisten? Aku akan meneleponnya. Asisten yang mana? Dasar aneh, apa salahku sampai dapat begini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Begitu baru bro sejati. Ayo kita minum. 10 menit? Kamu pikir aku bisa telepon seperti Profesor Du? Aku nggak mau pergi. Dasar gila. Besok jangan repot-repot datang kerja. Aku terlambat. Aku terlambat. Aku terlambat. Kenapa buru-buru? Untuk reinkarnasi? Aku rasa aku bahkan terlambat untuk itu. Apa kamu akan kembali melayani bos anehmu itu? Kamu sudah tahu, bingung. Kamu benar dapat 10 poin. Bei, Kunci pintunya. Baik. Apa yang bisa terjadi jam segini? Bos yang luar biasa aneh? Tuan Zhao Hei. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok aku. Ini perintah.
Siapa yang datang malam-malam begini? Pergi lihat. Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya Ibu Ling Xiao, apakah dia di sini? Ada, silakan masuk Bu Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu di sini. Ibu, kenapa ibu datang malam-malam begini? Apa yang kamu makan? Bagaimana bisa makan mie instan? Tidak ada nilai gizinya sama sekali. Apa aku tidak memberimu cukup uang? Kamu bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Bagaimana bisa hidup seperti ini? Tempat ini benar-benar menyebalkan. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini? Pulang denganku ya? Ibu. Mohon Bu, saya sudah dewasa sekarang. Saya sudah lulus. Saya tidak bisa bergantung pada ibu dan ayah lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kami sudah bekerja keras seumur hidup kami. Untuk apa itu? Yang kami inginkan hanyalah memberikanmu kehidupan yang berkualitas dan kaya. Ibu, saya tidak butuh dukungan ibu lagi. Saya bahagia selama ibu hidup dengan baik. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan ibu. Jangan ceramahi saya. Bagaimanapun saya tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulang denganku sekarang juga. Ayo. Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya rasa tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu. Kami punya villa kosong lagi di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Itu dekat dengan saya. Akan mudah bagi saya untuk merawatmu. Ini batas saya. Tidak ada diskusi lagi. Saya tidak akan pergi. Bisakah ibu berhenti mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Mengkhawatirkan hal yang tidak perlu? Mengapa saya tidak khawatir dengan anak orang lain? Dan begitukah cara kamu berbicara kepada ibumu sebagai orang dewasa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ibu. Saya tidak bermaksud begitu, duduklah. Jangan begitu enak bodoh. Duduklah ibu. Lihat, ibu sudah menghabiskan seluruh hidupmu untuk merawat ayah dan saya. Sekarang saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Lihat, ibu bisa mencoba mengembangkan beberapa hobi. Pergi ke konser, menikmati teh atau menonton drama. Bukankah itu menyenangkan? Saya hanya bisa tenang ketika ibu hidup dengan baik. Anakku, kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak kami, benar kan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Ibu, tapi aku sudah besar. Ayahku juga berjuang sampai ke posisinya sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus berhasil sendiri. Apakah itu berarti menjauh dari rumah? Apakah itu berarti meninggalkan ibumu? Tentu saja tidak. Ibuku adalah yang terbaik, paling baik hati, paling cantik. Dan ibu yang paling dermawan di dunia ini. Benar kan? Berhenti menggodaku. Ayahmu akan menghadiri pesta tahun baru. Kamu harus ada di sana, jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Ibu, aku akan marah jika kamu terus melakukan ini. Kamu bahkan tidak mau mengambil uang. Kamu cukup bangga ya? Aku akan menyimpannya untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi. Ibu, aku akan mengantarmu. Oppa, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Unye. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu kembali. Oppa! Ning Sue, kamu di sini. Kamu kembali. Apa yang membawamu ke sini larut malam ini? Kamu bertengkar dengan ibumu lagi. APA Logi, kalau ibuku Bukan sangat ITU. menyebalkan. Dia terus mengomel. Di sini jauh lebih tenang ketika aku bersama kalian. Tapi tidak terasa tenang bagi kami ketika kamu di sini. Wewe, aku akan mandi. Aku juga akan membersihkan diri. Tunggu. Wewe. Kenapa kamu bau seperti pria? Apa-apa yang kamu bicarakan?
Apakah kamu bersama pria? Siapa itu? Katakan padaku. Apakah aku mengenalnya? Bosku. Dia mabuk. Aku bawa dia pulang. Bawa dia pulang. Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Wei sayangku, kamu sudah 24 tahun, tapi kamu masih jomblo. Kamu mikir apa sih? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Ada cowok ganteng mabuk tidur di sebelahmu. Kesempatan bagus kenapa tidak dimanfaatkan? Kalau dia nelpon kamu, jelas dia suka sama kamu. Tapi kamu malah pura-pura susah didapat. Nggak heran kamu masih jomblo. Kamu mau dia. Kenapa tidak pacaran saja? Jangan hiraukan dia, dia terlalu banyak nonton drama Korea. Aku memang mau. Kalian ini kenapa sih? Kalian bukan anak kecil lagi. Belum pernah bayangkan gimana rasanya cowok ganteng tidur di sebelahmu. Ngapain juga pura-pura sopan? Aku mau nonton drama Korea dulu. Oppa terima kasih ya. Aku sayang kamu, aku sayang kamu. Terima kasih. Ning Sue, aku sangat sayang kamu. Hei. Sudah ketiga kalinya kamu masih nonton juga. Ada apa? Yang mana lebih bagus? Untuk apa? Kamu mau buka pintu di hotel atau sajikan anggur? Kamu ngomong apa sih? Besok aku mau ke pesta anggur sama bos. Aku bingung mau pakai baju yang mana. Pesta anggur. Kapan di mana? Boleh aku ikut? Aku pernah ke pesta anggur sebelumnya. Bilang saja sama bos kamu mau bawa teman. Oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa kebaikanmu. Bantu aku pilih baju dong. Kamu datang ke orang yang tepat. Biar aku kasih tahu, gaun itu penting. Tapi temperamenmu juga. Dengerin aku, berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu, tapi tarik dagumu sedikit. Kalau kamu lihat orang, kamu harus lembut. Dan sesekali kedipin mata. Apa yang kamu lakukan? Kamu juling. Udah, stop. Kayak gini? Ayo kita cariin gaun buat kamu. Kamu nggak akan bisa sampai level aku. Sini duduk. Aku akan dandanin kamu. Pasti bikin Mr. Zhao terkesima. Tunggu dulu. Siapa lagi yang Mr. Zhao bawa selain kamu? Nggak ada orang lain. Cuma kamu? Kalau gitu kita kasih kerjasama penuh. Jangan bikin dia kecewa. Ya ampun. Kamu ngomong apa sih? Masa dia tertarik sama aku? Dia kelihatannya kayak gitu setiap hari. Muka datar. Siapa yang mau sama dia? Dia kaya. Dia punya hak buat sok bos sih. Kamu nggak bisa lebih pengertian? Kamu mau gaya kayak gimana? Aku tahu. Manis. Itu nggak bakal berhasil. Lucu. Aku rasa nggak. Stylish dan seksi juga nggak bakal berhasil. Ayo udah jangan main-main. Aku mau ke pesta anggur bukan ke klub. Bangun. Bangun dan ayo kita cari yang bagus. Ayo. Mr. Zhao suka gaya kayak gimana? Katakan. Jangan sebut-sebut Mr. Zhao lagi. Aku kesana buat kerja. Itu salahmu. Jadi asisten gak akan bawa kamu kemana-mana. Kamu harus menargetkan posisi istri bos. Istri bos? Aku sudah cukup bersyukur menjadi asisten. Kamu tahu betapa sibuknya aku? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan kencan. Lupakan saja. Kamu tidak punya waktu untuk kencan, tapi kamu tetap perlu menikah. Jika kamu tidak bisa menemukan pacar nanti akan terlambat untuk menyesal. Tapi, aku tidak punya gaun lain selain ini. Kamu punya.
Aku sudah membawa semuanya ke sini. Kamu bisa mengandalkanku. Aku seperti Doraemon. Aku punya apapun yang kamu butuhkan. Tunggu di sini. Maaf, sedikit berantakan, biar aku rapikan sedikit. Wewe, aku tahu sekarang. Gaun elegan akan sempurna untukmu. Tunggu, biar aku cari satu untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak, tamu-tamunya kaya. Punyaku KW. Akan memalukan. Aku akan cari yang lain untukmu. Yang ini bagus. Bagaimana menurutmu? Bukankah? Warnanya terlalu mencolok, lagi pula aku bukan pusat perhatian. Wei cantik sekali. Kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Jika kamu memakai ini, aku jamin kamu akan menjadi pusat perhatian. Tolong Ning Sue. Beri aku istirahat saja. Tidak, dengarkan aku. Ini seperti kamu ditawari hutan. Tapi kamu hanya meminta satu ranting. Kamu ditawari laut, tapi kamu hanya meminta setetes air. Kamu harus ambisius. Tapi. Baiklah, tidak ada tapi-tapi. Ayo, pergi. Kamu yakin? Ketika kamu dapat pacar kayak kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Ayo, Meiju. Kamu yakin tentang ini? Aku yakin cepat. Percayalah padaku. Ayo. Para hadirin kali ini semuanya orang penting. Ya. Mr. Lang, sudah lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan denganmu. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ada keperluan apa? Begini, ayahnya sedang mencari dia. Chairman Ling, Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami untuk membawakanmu setelan ini. Dia memintamu untuk pergi ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Saya sedang bekerja. Tolong jangan menyulitkan Mr. Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghalangimu melakukan apapun di masa depan. Jika kamu pergi ke pesta ini. Pesta apa ini begitu formal? Beritahu ayah saya bahwa saya tidak akan pergi. Mr. Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengolok-olok saya. Ibumu menelepon. Angkat ayo. Diam. Pegang ini untuk saya. Halo. Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Saya sedang bekerja. Tolong jangan mengganggu saya, oke? Hanya buat saya senang. Dan datanglah ke pesta ini ya. Saya bilang, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepat, saya menunggumu. Baik. Anak ini. Halo, my lady. Saya sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidakkah kamu takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue, saya sakit perut. Saya butuh waktu lebih lama. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak, saya harus pergi lagi. Halo? Halo? Luar biasa. Jadi, kalian mau dengar? Oke, aku akan kasih penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oke, bagus. Sebagai aktor, kalian harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Seperti menjalani hidup. Ketika kalian benar-benar
Mengerti karakter. Akting kalian tidak akan lagi jadi akting. Lalu apa? Itu akan jadi seni. Apa yang biasanya kita senoman pertunjukan kan? Ya, ya. Sementara itu akting juga filosofi. Ini contoh buat kalian. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filosofi. Karena dia mengerti kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kungfu punya aliran berbeda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan. Apa yang pernah kalian bintangi itu sudah basi. Jika kalian ingin jadi aktor yang baik, pertama-tama tanya diri sendiri. Apa yang akan kalian lakukan saat jatuh? Jatuh? Semua orang ingin akting sambil berdiri, kan? Tapi siapa yang benar-benar melewati momen jatuh itu? Dengan jatuh. Maksudku bukan tidur. Tapi melewati kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kalian merasakan berbagai kesulitan dan kekalahan dalam hidup, baru kalian bisa benar-benar mengerti pola pikir karakter. Kalau tidak akting kalian akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal, benar kan? Benar sekali. Lupakan saja. Pidato yang bagus. Permisi, permisi. Pidato itu sangat bagus. Saya sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidato brilianmu. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah aktris dan model yang sudah dikontrak oleh perusahaan film. Ningsue Rao Shikai. Merek apa saja yang pernah kamu wakili sebelumnya? Apa saja yang pernah kamu bintangi? Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kamu sangat norak. Sutradara Rao baru saja mengatakannya. Jangan selalu menanyakan tentang sejarah akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebetulnya saya sudah membintangi beberapa iklan. Acara TV dan film, banyak sekali. Saya sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak? Model? Sangat norak. Sutradara Rao, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain? Dan berbicara tentang seni yang sesungguhnya? Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pergi ke sana. Apa yang kamu lihat? Pergi. Pergi. Apakah kamu terlalu kenyang sampai tidak bisa bicara seperti manusia? Ini adalah putra ketua Ling. Perhatikan sikapmu. MR Ling, saya minta maaf. Saya tidak mengenali Anda, saya minta maaf. Jangan hanya berdiri di sana. Bantu dia dengan sepedanya. Ya. Maafkan saya, dia baru dan tidak tahu. Mari kita masuk ke dalam. Pesta akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami akan terus mendapatkan dukungan Anda. Tentu. Paman. Zenan. Kalau begitu nanti saya bicara dengan Anda lagi. Oke. Zenan. Kapan kamu kembali? Sudah lama ya. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat. Kamu sudah jadi pemuda tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, ayahmu di mana? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Kudengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Itu hal yang bagus, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, santai saja. Aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Kamu bisa bilang padaku jika butuh bantuan. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, aku tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayahku membantuku. Tetap semangat. Ayah. Ling Xiao. Waktu yang tepat. Lihat, sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Dasar anak bodoh. Kenapa tidak bilang padaku? Kamu ngapain di sini? Jadi kalian berdua juga saling kenal? Kami saling kenal saat di luar negeri. Kebetulan sekali. Bagus sekali. Dia asistenku. Ngobrol saja dengan sepupumu. Kalian sudah lama tidak bertemu.
Meng Tong, ayo pergi. Kita masih ada tamu yang harus dijamu. Oke, kalian ngobrol saja. Kami pergi, Janice. Kami pamit dulu. Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk menyambut pada acara makan malam perayaan ulang tahun ke-20 grup Seongda. Selanjutnya mari kita sambut Bapak Ling Yong-seong, Ketua Grup Seongda, dan istrinya Ibu Zhao Meihua, untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan. Silakan. Tamu-tamu yang terhormat, para hadirin sekalian, selamat malam. Atas nama Seongda Group, saya ingin berterima kasih atas kehadiran Anda di pesta perayaan hari ini. Anda semua telah menempuh perjalanan jauh untuk datang dan merayakan bersama kami, serta membicarakan bisnis. Kehadiran Anda membuat ulang tahun ke-20 kami lebih istimewa dan tak terlupakan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas upaya terus-menerus Anda dalam mempererat persahabatan antara kita. Hari ini, saya juga ingin memberi penghargaan khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Seongda tidak akan sesukses sekarang. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa memberikan tepuk tangan hangat untuk istri saya, Nyonya Zhao Meihua. Hari ini, kita telah mengumpulkan teman lama dan baru di sini. Saya mengusulkan, kita angkat gelas dan bersulang untuk kerja sama kita di masa depan. Persahabatan abadi kita, dan kebahagiaan, serta kesehatan keluarga kita. Teman-teman yang terkasih, cheers. Siapa dia? Apa yang sedang terjadi? Siapa dia? Sungguh tidak sopan. Ya Tuhan. Dia temanmu? Tidak. Saya tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin saya mengenal seseorang seperti dia? Barusan terjadi insiden kecil. Ini agak memeriahkan pesta. Teman-teman yang terkasih, mari kita habiskan minuman ini. Sekarang waktunya untuk berdansa. Semoga Anda bersenang-senang dan menikmati malam ini. Direktur Rao, apakah Anda ingin berdansa? Direktur Rao, bagaimana menurut Anda dengan tarian saya? Sangat bagus. Apakah Anda sudah belajar menari? Tentu saja.
Ingatlah untuk menghubungi saya jika Anda butuh peran penari. Kalau begitu saya akan meminta nomor telepon Anda. Bagaimana dengan itu? Tidak masalah. Jangan kemari. Jangan kemari. Wanita cantik, maukah kamu berdansa denganku? Kenapa aku harus berdansa denganmu? Biarkan aku sendiri. Wei. Menarilah denganku. Baiklah. Chen Bin, terima kasih atas dukunganmu selama ini yang membantu Xiongda melewati banyak kesulitan. Mari bersulang untukmu. Terima kasih. Ini pesta yang luar biasa hari ini. Semuanya terlihat sangat elegan. Ini pasti mencerminkan gaya Xiongda. Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita. Ayah, maafkan aku. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kian-kian jadi aku terlambat. Bayar aku perkenalkan. Ini Tuan Ling, Ketua Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini Nyonya Ling. Senang bertemu denganmu. Ini putriku Kian-kian. Dia baru saja kembali ke Cina. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putrimu sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda sekarang. Kita tidak pernah menyadari betapa tuanya kita sampai melihat anak-anak kita. Kian-kian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Anak-anak zaman sekarang semuanya Kamu seperti sudah ini. 26 tahun? Kamu masih single atau sudah punya pacar? Aku masih single. Anak muda zaman sekarang semuanya fokus pada karir mereka. Tuan Ling, kenapa aku tidak melihat putramu? Putriku, dia seharusnya di lantai dansa. Kurasa dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan perkenalkan mereka satu sama lain. Anak muda punya lebih banyak kesamaan. Ide bagus, Kian-kian. Aku akan mencari hari dan mengajakmu keluar untuk secangkir kopi atau makan. Bagaimana menurutmu? Tentu Nyonya Ling, ayah temanku ada di sana. Aku akan menyapa. Baiklah, Silakan. Permisi. Lanjutkan. Tuan Chen, putrimu sangat cantik. Ya, gadis yang baik sekali. Terima kasih. Dunia ini kecil sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku Meng Tong. Temanku mengundangku. Benar Meng Tong? Ya, kami dulu sekelas. Wanita ini
Dia adalah Nona Chen, bos perusahaan kami. Halo Nona Chen. Senang bertemu denganmu. Aku akan ke sana untuk menemui temanku. Selamat bersenang senang. Oke, silakan. Bersulang. Bersulang. Dah. Bukankah pesta anggur seperti ini sedikit membosankan? Ya, sedikit. Maukah kita mengambil lebih banyak anggur? Nona Chen. Aku masih ada urusan, aku harus pergi sekarang. Jika kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Ling Xiao, kamu di situ. Kukira kamu sudah pergi. Aku akan pergi Meng Tong. Terima kasih telah membantuku tadi. Aku akan mentraktirmu makan lain waktu. Tidak perlu tapi. Jika kamu bisa kembali ke Xiongda, itu akan membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Apakah wanita itu bosmu? Dia? Ya. Dia sangat baik. Baik bagaimana? Tidak peduli seberapa baik dia, akan jauh lebih baik menjadi bosmu sendiri. Benar? Sepertinya aku punya satu lagi yang membujukku. Aku hanya tidak mengerti. Apakah toko 4S benar-benar begitu menarik? Sehingga kamu rela meninggalkan seluruh Xiongda? Bukan tentang toko 4S. Sejak kecil aku selalu bermimpi untuk memiliki toko modifikasi mobil sendiri. Jadi aku harus mulai dari tingkat dasar untuk mengetahui kebutuhan setiap pelanggan. Chen Qian katakan lagi. Ayahku butuh bantuanmu. Semoga beruntung bro. Aku pergi dulu. Jangan khawatir. Kamu terlambat lagi. Pagi, kamu terlambat lagi. Lihat dia. Wewe. Apa kamu terlambat lagi? Pak Sao tidak senang dengan berkas ini. Kamu harus mengerjakannya ulang. Selesaikan secepat mungkin. Selesaikan sebelum akhir hari kerja. Dan letakkan di mejaku. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya hanya dalam 1 hari? Itu urusanmu sendiri. Yang ini? Apa pendapatmu tentang roadshow? Ide bagus. Itu akan menarik perhatian publik. Ling Xiao, apa pendapatmu? Tidak ada yang orisinal dari ide itu. Dan itu tidak akan membantu promosi kita. Orang-orang yang menontonnya sebenarnya tidak tertarik untuk membeli mobil. Lagi pula itu bukan cara yang baik untuk memperkenalkan budaya perusahaan kita. Lalu apa saranmu? Bagaimana kalau membuat film pendek? Kami sudah memikirkannya, tapi biayanya akan terlalu tinggi kan? Anggaran kita bahkan tidak cukup untuk bayaran para aktor, apalagi biaya produksi. Mencari aktor itu mudah. Kita bisa mengadakan audisi terbuka. Dari pegawai kantor hingga mahasiswa. Prosesnya sendiri sudah merupakan iklan. Itu masuk akal, ide bagus. Apa kalian setuju? Menurutku ini ide yang bagus. Ajang pencarian bakat sekarang biasanya mendapatkan banyak perhatian. Baiklah. Mintalah Departemen Perencanaan untuk membuat rencana proyek. Baik. Pak Zhao, ini laporan yang sudah direvisi. Taruh di sana.
tidak buruk. Terima kasih Pak Sao. Aku akan terus membaca berkas-berkas ini dan belajar dari yang lain. Lalu tulis laporan untukku lagi. Sebanyak ini. Banyak sekali. Ingat tutup pintunya. Ganteng banget. Lihat, lihat. Dia kalau tidak lebih. Setidaknya seganteng Mr. Zhao. Iya, ganteng banget. Wei Wei, Hai, ganteng banget. aku bawa sesuatu buat kamu. Aku lagi kerja, ini kantor kita. Kamu ngapain? Kenapa dia ngomong sama dia? Aku bawa rok buat kamu. Kemarin aku bikin rok kamu. Aku mohon. Mau kasih ampun? Jangan ganggu teman kantorku. Mr. Zhao, Halo Mr. Zhao? Sudah selesai kerjaan yang aku minta? aku baru mau mulai. Kerjain sekarang. Hei, kamu lupa barangmu. Kalau kamu nggak suka, aku bisa beliin yang lain. Aku taruh di mejamu. Kamu datang ke kantorku buat ngejar cewek? Apa dia beda? Mau tinggal sebentar di kantorku? Mungkin lain kali. Aku masih ada kerjaan, aku harus pergi. Kamu pikir aku harus jauhin dia? Gimana kalau teman kantorku mikir ada sesuatu? Antara Zhao Zhenan dan aku, gimana aku jelasin itu? Kamu takut apa? Mereka cuma iri sama kecantikan alami kamu. Dunia ini kejam. Siapa yang gak pernah digosipin? Kenapa kamu gak kasih tahu aku lebih awal kalau kamu punya bos kayak gitu? Kamu mau ngapain? Aku bisa ngapain? Aku cuma pengen ngulik lebih dalam. Kamu itu contoh tipikal. Dari Cinderella jadi Snow White. Aku yakin bos kamu. Hah? Maksud kamu, hah? Jangan pura-pura nggak tahu. Aku yakin dia tertarik sama kamu. Kamu pasti ngerasain sesuatu. Ayo akui saja. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, oke? Lanjutkan saja menonton TVMU, aku akan tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dadah. Dadah. Mimpi indah.
keno-keno. Ling Xiao Tuan Zhao. Ling Xiao Tuan Zhao, Ling Xiao Tuan Zhao. Kamu juga tidak mau melihat mereka, kan? Aku membelikan ini untuknya di hari ulang tahunnya. Apa sih yang disukai anak muda sekarang ini? Tidak bisa dipercaya. Dia tak pernah memakai pakaian yang kubeli untuknya. Dia selalu membeli pakaiannya sendiri. Anakku, bahkan sudah dewasa dia tetap tidak memberiku ketenangan. Berhenti merapikan. Toh dia tidak akan kembali. Bagaimana aku bisa berhenti? Dia itu anakku demi Tuhan. Ling tahu tidak? Saat aku merapikannya tadi, aku menemukan beberapa pakaian ayahku. Aku memberinya sweater ini sebagai hadiah ulang tahun. Aku yang merajutnya. Saat itu aku baru belajar merajut sweater. Aku bahkan membuat lengan-lengannya tidak rata. Saat kakakku melihatnya dia berkata padaku setiap hari, "Kakak rajut satu untukku." Dan sekarang sudah bertahun-tahun berlalu. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi akan jadi hari peringatan kematian ayah. Ingatlah untuk mengajak Ling Xiao pulang. Ling, menurutmu mereka akan datang kali ini? Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali kita makan bersama. Bagus. Aku sangat senang hari ini. Kamu tidak hanya ingat kalau hari ini adalah ulang tahunku, tapi juga datang untuk merayakannya. Sungguh reuni yang membahagiakan. Jadi, aku akan mengumumkan sebuah keputusan mulai sekarang. Setiap festival pertengahan musim gugur, kita akan libur sehari dan berkumpul untuk merayakannya. Kalau setuju, angkat gelasmu dan habiskan minumnya. Setuju. Setuju. Aku setuju. Cheers. Cheers. Kamu juga angkat gelasmu, oke? Ini cheers. Oke, Mei Hua. Ayah, tekanan darahmu tinggi, jangan minum terlalu banyak. Hari ini hari yang menyenangkan. Jiangwo, biar aku mengajakmu bersulang. Sekarang mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada ayah Baik. bersama-sama. Ayah, selamat ulang tahun. Kakek selamat ulang tahun. Ucapkan selamat ulang tahun pada kakek Ayo. Silakan ambil sendiri. Ini makan lagi. Hati-hati panas. Udang lagi. Coba rasakan. Aku sering makan udang. Tapi resepmu selalu yang terbaik. Tentu saja. Aneh sekali. Anak muda sekarang bilang bahwa memuaskan perut suami adalah cara untuk memenangkan hatinya. Kalau aku tidak punya kemampuan masak yang baik, bagaimana bisa membuatmu tetap di sisiku? Kalau begitu, seharusnya aku menikahi Koki waktu itu. Tapi mereka tidak secantik aku dulu. Lagi pula anak kita juga suka masakanku. Waktu aku masak sup ayam ginseng, atau semur daging sapi dengan lobak, aku selalu masak satu panci besar. Dan dia selalu makan satu mangkuk besar, dia sangat suka. Betul sekali. Anak kita luar biasa dalam segala hal. Tapi kalau soal pekerjaan, dia tidak pernah mendengarkanku. Dia anakmu. Kamu harus bicara padanya dan membimbingnya dengan baik. Tapi kamu selalu memerintahnya. Dia tidak tahan. Orang-orang sekarang sering bicarakan tekanan besar. Kamu memberi tekanan terlalu banyak. Bagaimana kalau begini? Ajak anak kita pulang untuk makan malam. Katakan padanya bahwa asalkan dia bahagia. Aku tidak akan ikut campur urusannya lagi. Benarkah? Akhirnya kamu sadar juga? Ini aku kasih hadiah udang. Oke, SIP Nida. Kamu terlalu banyak nonton drama Korea sampai belajar bahasa Korea.
Zenan, sudahkah kamu meninjau laporan keuangan tahunan perusahaan? Ayah, aku baru saja mau memberitahumu. Aku perhatikan kita punya pemegang saham misterius yang belum pernah muncul. Dan diam-diam membeli saham dari pemegang saham minoritas kita. Aku tahu itu, jangan khawatir. Dia hanya memegang sekitar 2 atau 3% saham untuk saat ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu perlu melihat gambaran yang lebih besar dan berpikir jangka panjang. Perhatikan lebih banyak situasi rekan-rekan kita. Tapi ayah, aku ingin tahu. Apakah kamu sudah memperhatikan pemegang saham ini sebelum aku kembali ke Cina? Tidak, aku pikir dia baru saja mulai bergerak. Jika dia baru saja mulai, dia pasti punya rencana. Jangan panik, ini bukan pertama kalinya. Aku melihat hal seperti ini. Zenan, kamu tidak perlu khawatir. Karena dia sedang bersembunyi sekarang. Kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia mungkin salah satu dari orang kita. Jadi kamu perlu memiliki penilaian yang jelas tentang staf kita dan tahu siapa yang harus dipercaya. Oke, itu juga pikiranku. Baiklah Zenan, aku akan segera kembali ke Cina. Jangan khawatir tentang apapun, lakukan saja pekerjaanmu. Tenang ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku percaya padamu. Kamu punya banyak makanan. Kamu bisa berbagi camilan dengan teman sekamarmu. Aku akan menaruh barang beku di freezer. Aku membeli banyak. Lihat kulkasmu. Tidak ada apa-apa selain coke. Aku membelikanmu Yuntun. Aku juga membeli Zongzi dan Huntun. Ibu, kamu membeli terlalu banyak. Aku tidak butuh barang-barang itu. Kamu tidak tinggal bersama kami. Tentu saja aku khawatir tentangmu. Aku memberitahumu. Hanya orang tuamu yang benar-benar peduli padamu di dunia ini. Apakah kamu sibuk bekerja di toko 4S? Apakah kamu benar-benar sibuk? Aku tidak, ketika aku pulang kerja. Aku hanya akan memasak sesuatu yang sederhana. Selain itu, setiap kali aku pulang untuk makan, ayahku lebih cerewet daripada kamu. Apakah aku cerewet? Dan kamu selalu ikut campur dalam hidupku. Apa kita pernah sungguh? Selama kamu pulang untuk makan malam, aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Jadi kapan kamu akan pulang untuk makan malam bersamaku? Kalau begitu, aku akan pulang untuk makan malam besok malam. Sungguh? Itu hebat. Aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu lagi. Aku pergi. Ibu, biarkan aku mengantarmu keluar. Kamu akan mengantarku keluar? Kamu mencintaiku sebanyak itu? Tentu saja aku mencintaimu. Anak yang baik. Ingat, pulanglah lebih awal besok. Ibu yang terbaik. Itu sangat benar. Banyak sekali makanan. Aku akan memakannya untukmu. Silahkan. Kamu akan sangat membantu jika bisa menghabiskannya semua. Masih ada lagi di kulkas. Ibumu sangat perhatian. Dia bahkan membelikanmu ini. Ambil saja. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Dia membelikannya untukmu. Bagaimana aku bisa mengambil keuntungan dari cintanya padamu? Tidak apa-apa. Ibuku punya terlalu banyak cinta. Aku bisa berbagi denganmu. Hei bro. Ibumu sangat mencintaimu. Mengapa kamu tidak menerima cintanya? Kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu. Kamu tahu? Kamu tidak mengerti. Ibuku mencoba menggoyahkan keinginanku, sehingga aku bisa pulang bersamanya dan membiarkan mereka mengontrol hidupku. Jika kamu adalah aku, apakah kamu akan mengambil umpan itu? Goyahkan, ayo. Apapun yang terjadi, aku pikir kamu harus pulang dan membantu ayahmu. Pasti sulit baginya untuk mengurus perusahaan sendirian. Tapi di sisi lain, akan menyenangkan jika kamu tidak kembali. Kalau tidak, di mana aku bisa menikmati makanan enak sebanyak ini? Plus, tidak ada yang mau berbagi sewa dengan saya lagi. Pagi.
Pagi. Kamu di sini. Kamu sarapan? Kopi sandwich. Kamu bercanda? Ling Xiao itu sarapan saya. Kamu bisa makan mie instan. Hei Ling Xiao. Teman macam apa kamu? Kamu kasih saya mie instan yang baru kamu gigit? Apa? Kamu pikir saya jorok? Cepat makan. Kita akan rapat sebentar lagi. Bucen pagi. Bulletin Chen Page. Pagi. Bucen selamat pagi. Pagi. Ayah saya pulang. Kamu pulang. Ini duduklah. Pak Ling minum teh. Bagaimana pekerjaanmu? Lumayan bagus. Kamu bilang pergi dari rumah akan membantumu berkembang lebih cepat. Tapi apakah toko kecil seperti itu benar-benar bisa membantumu berkembang? Ketua, ada orang dari perusahaanmu yang ingin bertemu. Oke, suruh dia masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong ada apa? Departemen pembelian ada dokumen mendesak yang perlu tanda tanganmu. Oke, ayo ke ruang belajarku. Ngomong-ngomong Ling Xiao, saya juga ingin memberikanmu tes. Ikut kami. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, ini duduklah. Saya tinggalkan kacamata saya di ruang tamu. Bantu saya periksa apakah ada kesalahan. Jadi ada masalah tidak? Saya rasa tidak. Tidak? Kalau begitu tanda tangani untuk saya. Apa? Ketua, kamu yakin tidak akan meninjaunya lagi? Saya percaya Ling Xiao. Dia sudah membantu saya meninjau kontrak sejak kecil. Ini tanda tangani. Ling, makan malam sudah siap. Ayo makan. Oke. Selesai. Oke, terima kasih. Ayo mari kita makan malam. Ayo makan. Kamu masak cepat sekali. Nak, ayo makan. Ibu, kamu masak banyak. Ini Meng Tong, silakan duduk. Ketua, saya harus kembali ke perusahaan. Saya harus mengirimkan file yang mendesak. Pekerjaan tidak akan pernah selesai. Ayo duduk dan makan malam dulu. Kamu harus makan dulu. Benar, silakan duduk. Ibu, makanannya kelihatan enak.
Ini nak makan udang ini kesukaanmu. Terima kasih Ibu. Meng Tong kamu dan Ling Xiao hampir sebaya. Dan kalian berdua memiliki lingkungan tumbuh yang mirip. Tapi yang saya sukai dari kamu adalah kamu mau mengasah diri di perusahaan besar setelah kamu kembali ke Tiongkok. Itu pilihan yang sangat cerdas. Tapi Ling Xiao, saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu lebih suka bekerja untuk orang lain daripada untuk bisnis keluarga kita? Jika kamu tidak nyaman menjadi bawahan saya, tidak apa-apa. Grup kami memiliki banyak kantor cabang. Kamu bisa memilih yang mana saja kamu mau. Saya harus menerima telepon ini. Kita sedang makan, mengapa kamu membicarakan itu? Halo? Oke, saya akan segera ke sana. Tugas memanggil. Kalian makan. Selesaikan makan malammu dulu. Nak, kamu bisa pergi setelah makan malam. Kamu. Ketua saya akan bicara dengannya. Meng Tong, jangan repot-repot makan malammu. Permisi. Lihat, dia pergi lagi. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi. Saya berusaha keras untuk membawanya kembali untuk makan malam. Tapi kamu membuatnya pergi lagi. Kita bahkan tidak bisa makan bersama sebagai keluarga. Berhenti bicara, makan saja. Ling Xiao. Ketua tidak bermaksud buruk apapun. Jangan salah paham dengannya. Aku tidak. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun bersamanya. Jangan khawatir. Apakah aku mengganggu keluargamu? Meng Tong, kamu salah paham. Aku baik-baik saja dengan semua yang ayahku katakan padaku. Aku tahu dia ingin memberiku semangat. Aku pergi karena memang ada hal yang harus kulakukan. Senang mendengarnya. Aku khawatir tidak bisa memenuhi keinginan ayahku. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongda. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Silakan masuk. Dah. Tapi tanpa uang, bagaimana kita bisa mempromosikan audisi terbuka? Jangan khawatir tentang itu. Kita punya lebih dari 10.000 anggota. Dan akun publik kita punya lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu kita punya situs web resmi. Platform media kita sendiri saja sudah cukup kuat. Benar juga. Asalkan pemenangnya bisa mendapatkan hadiah tertentu. Aku yakin kita akan menemukan orang yang kita inginkan. Menemukan orang tidak sulit, menemukan orang yang tepat itu yang sulit. Bagaimana begitu? Jika pemilihan kita berakhir terlalu cepat, itu tidak akan mencapai efek promosi yang kita inginkan. Aku pikir kita harus melakukan beberapa babak, dan membuat setiap babaknya menarik. Kita perlu memasukkan nilai dan karakteristik merek kita, dan menarik mereka yang tidak terlalu mengenal mobil, tapi punya daya beli yang nyata. Bagaimana dengan permainan? Ide bagus. Ling Xiao, mari kita ikuti rencanamu. Oke, aku akan buat kerangkanya dulu. Kalian bantu aku menambahkan detailnya. Permisi sebentar. Akhirnya selesai.
Kamu sudah tidur? Belum. Ada audisi untuk iklan besok. Apakah kamu akan datang? Aku sutradaranya. Kalau begitu aku akan datang. Bagaimana responsnya? Hebat. Sudah lebih dari 30.000 orang yang mendaftar. Kayaknya bakal lebih banyak lagi sebelum batas waktu. Bagus sekali. Bagus. Kita harus berterima kasih sama Ling Xiao atas kesuksesan acara ini. Ini juga hasil kerja tim kita yang luar biasa. Bro, kamu keren banget. Gimana kalau gini? Aku traktir kalian makan malam nanti. Ya? Bagus? Bagus? $616? Permisi, apakah Direktur Rao ada di sini? Silakan masuk. Lihat tempat ini. Makin tinggi makin bagus. Ning Sue, kami menunggumu cepetan. Tunggu. Iklan ini tentang apa? Celana dalam. Kenapa nggak bilang dari tadi? Apa? Kamu nggak pernah syuting iklan celana dalam? Kukira kamu pernah melakukannya sebelumnya. Aku agak malu. Bayangin aja kamu lagi di pantai. Teman-temanku bilang, saat mereka syuting iklan celana dalam. Jangan khawatir, aku di sini, kamu akan aman. Aku cuma percaya sama kamu, Direktur Rao. Ayo ganti baju. Oke, silakan ikuti aku. Audisi dulu baru kita syuting langsung setelahnya. Oke, Kak. Mr. Liu. Mr. Liu, siapa yang paling kamu suka? Yang ini.
Sama. Jadi kapan kita bisa syuting resminya? Sekarang. Sekarang? Bawa modelnya untuk ganti baju. Miss Sue, silakan lewat sini. Mr. Liu, permisi. Ini kartu kami, oke? Semoga kita bisa kerjasama di masa depan. Ok. Mr. Liu, kami sangat menantikan kerjasama dengan Anda. Menurutku Anda orang yang sangat baik. Anda sangat manis. Nggak masalah. Terima kasih. Mr. Liu. Sibuk ya? Pak Liu. Kamar yang mana? Pak Liu, Kamu membuatku kaget. Aku jangan gugup, kita sudah pernah bertemu. Sebenarnya kami sedang mencari model seperti kamu. Perusahaan kami akan memasuki pasar desain avant-garde. Aku ingin menandatangani kamu. Pembayaranmu di tahun pertama akan 3 juta. 3 juta? Ya, 3 juta. Aku ingin kamu menjadi juru bicara merek kami. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Benarkah? Ada apa? Jangan panik. Begini ceritanya. Kita perlu berkomunikasi lebih dalam dengan model yang kita tanda tangani. Kamu mengerti? Kamu mengerti? Pak Liu, Oke, ini bagus. Ping, kemarilah. dia keluar. Apakah dia? Biarkan aku pergi. Aku sedang mengajarimu. Pak Liu. Pak Liu. Pak Liu. Dia adikku. Ya ampun, adikmu sangat luar biasa. Jika kamu punya pertanyaan, bisakah kita syuting iklannya dulu? Jika kamu membawa adikmu lagi, lebih baik kamu memberitahuku dulu. Pak Liu, dia tidak tahu. Aku minta maaf untuknya. Jika ada masalah tentang modelnya, kita bisa membicarakannya berdua saja. Disitulah kamu salah. Aku hanya berpikir adikmu sangat menakjubkan. Aku ingin mengundangnya menjadi juru bicara merek kami. Itu saja. Kamu berbohong. Itu tidak benar. Dia ingin mengambil keuntungan dariku. Tidak, bukan seperti itu. Kapan aku melakukan itu? Bukankah begitu? Mr. Liu, orang harus tahu apa itu malu. Kamu tidak boleh mencelupkan penamu ke dalam tinta perusahaan. Berhenti. Apakah kamu bilang aku tidak tahu malu? Jangan bohong padaku. Nama belakangnya Yang dan nama Murao. Kalian bahkan tidak memiliki nama belakang yang sama. Jangan pikir kamu bisa membodohiku. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Aku sudah melihat banyak sutradara sepertimu. Kamu punya pikiran yang sama denganku. Berhenti berpura-pura. Kamu salah paham. Bagaimana aku salah? Sebagai sutradara, aku punya batasan moral. Karena aku yang membawanya ke sini, aku harus bertanggung jawab padanya. Ya ampun, dengarkan baik-baik. Jangan berani-berani menyentuhnya. Lalu apa? Kamu akan memukulku? Kamu pikir kamu hebat ya? Kamu tidak mengerti romantisme. Dan kamu terlalu ikut campur. Apakah kamu masih ingin bekerja di sini? Jika tidak, pergilah. Kamu ingin aku pergi? Bagus. Biar aku beritahu kamu. Sangat memalukan bekerja dengan orang sepertimu. Ayo pergi. Kembalilah. Aku akan mengusirmu dari bisnis ini. Mari kita minum. Yang ini enak. Dan yang ini. Makan lagi. Mari kita bertemu sebulan sekali di masa depan. Semua tanggung jawabku. Hari ini, aku akan memuji salah satu rekan kita. Meskipun dia baru bergabung dengan perusahaan kita, dia sudah mendapatkan 2 pesanan. Dan dia adalah Ling Xiao. Bagus, bagus, kerja bagus. Ling Xiao, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Menurutku yang paling penting adalah fokus pada apapun yang kamu lakukan. Dan mencurahkan seluruh hatimu pada pekerjaanmu. Sebenarnya aku pikir aku hanya beruntung. Aku harap aku bisa belajar lebih banyak dari kalian semua. Mari kita terus berjuang untuk perusahaan kita. Terus berjuang.
Terus berjuang. Silakan duduk. Ayo makan, ayo. Enak. Ling Xiao, coba ini. Terima kasih Bu Chen, silakan makan Mengajakmu Bu Chen. bersulang. Saya ingin mengajakmu bersulang. Terima Ling kasih Xiao Power of atas You. kontribusimu pada perusahaan kita. Itu tugasku, Bu Chen. Cheers. Terima kasih atas dukunganmu. Taruh ini di sisimu, kalau tidak kamu tidak akan bisa meraihnya. Isi gelasku. Saya sangat menyesal atas hari ini. Tidak apa-apa. Tidak, ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Aku begitu bodoh sampai hal seperti itu terjadi. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bukan salahmu. Aku tahu hal-hal ini akan terjadi. Aku hanya tidak tahu itu akan terjadi padaku. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah belajar dari pengalaman ini. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan hari ini benar-benar mengesankan aku. Serius. Ketika kamu berbalik dan membawaku keluar dari ruangan itu, kamu terlihat begitu tampan. Kamu seperti pahlawan super. Kamu memujiku. Kamu memang seperti itu. Kamu punya keberanian untuk menghadapi sisi gelap masyarakat. Kamu adalah pahlawan. Dan ketika kamu berkata, bagaimana kamu mengatakannya? Memalukan bekerja dengan orang sepertimu. Itu sangat keren. Kamu sangat berintegritas. Seperti seorang prajurit yang mengambil sumpah mati. Bakatmu akan disia-siakan jika kamu bukan seorang aktris. Waktuku akan tiba. Aku hanya perlu bersabar. Aku percaya bahwa kamu akan sukses. Benarkah? Aku juga berpikir begitu.